Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Zaidan. Wakil eh, Kali ini kami dari kelompok M akan mempresentasikan tugas besar kami yang berstudi kasus Warmindo, beranggotakan saya sendiri tadi Muhammad Arsyad Zaidan dengan NIM belakang 058, Ravaldo Almakis dengan NIM belakang 099, Azaria Nanda Putri dengan NIM belakang 147. Saya akan membacakan bisnis rule dari kelompok kami. Warmindo merupakan sebuah franchise multinasional yang mempopulerkan Warmindo ke berbagai negara di dunia. Dalam memperlancar jalannya operasional, Warmindo akan mengintegrasikan sistem stok inventory dan pembayaran yang berada di seluruh belahan dunia. Warmindo telah beroperasi di beberapa negara di dunia, dan setiap negara dapat memiliki lebih dari satu Warmindo. Karena setiap Warmindo memiliki satu supplier untuk setiap negara yang melayani suplai ke semua Warmindo di satu negara tersebut. Pembayaran supplier menggunakan satu visa untuk membayar ke masing-masing visa gateway supplier. Sistem pengelolaan keuangan juga terpusat, di mana setiap Warmindo dalam satu negara akan terkoneksi ke satu rekening di setiap negara untuk kembali ke operasional di Warmindo negara tersebut. Kantor pusat Warmindo di Indonesia akan melakukan pengambilan data rekening dari setiap negara untuk dikonversikan ke dashboard kantor pusat dengan mata uang IDR atau rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ravaldo. Dari bisnis rule yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ini adalah entitas dan relasi yang didapatkan. Eh, yang pertama ada entitas negara dengan PK negara ID, entitas supplier dengan PK supplier ID, customer dengan customer ID, Warmindo dengan Warmindo ID, order dengan order ID, brand dengan brand ID, flavor dengan flavor ID, mie instan dengan mie instan ID, visa gateway dengan visa ID, rekening dan rekening ID, pembayaran dan pembayaran ID. Dan relasinya itu yang pertama ada Warmindo, berisi informasi seperti ID Warmindo, nama, alamat, dan relasi dengan customer. Yang kedua, customer memiliki atribut seperti ID customer, nama, dan nomor telepon. Customer berhubungan dengan Warmindo dan memiliki relasi banyak dengan order. Yang ketiga ada order, berfungsi sebagai penghubung antara customer dan detail pesanan. Selanjutnya ada pesanan, memiliki relasi ke entitas mie instan yang menjelaskan produk mie yang dipesan. Lalu ada mie instan, memiliki atribut seperti ID mie, harga, relasi ke brand, dan rasa. Lalu ada brand dan flavor, digunakan untuk mendeskripsikan mie instan dengan struktur yang modular. Next slide. Lalu ini adalah IRD yang sudah dibuat. Yang pertama ada entitas negara. Entitas ini memiliki 3 atribut utama, yaitu ID negara, nama, dan nama mata uang. Ya, atribut pertama ada ID negara yang digunakan sebagai pengenal unik setiap negara. Atribut kedua ada nama untuk mencatat nama negara. Atribut ketiga ada nama mata uang yang merupakan atribut multi value karena sebuah negara dapat memiliki lebih dari satu mata uang yang digunakan. Relasi yang dimiliki entitas negara melibatkan dua entitas lainnya, yaitu rekening dan supplier. Relasi yang pertama itu dengan rekening di mana negara dapat memiliki satu atau lebih rekening dalam sistem ini. Lalu ada supplier yang menunjukkan hubungan antara negara dan para penyedia barang atau jasa. Selanjutnya ada entitas rekening. Entitas ini bertugas mencatat data rekening dengan atribut ID rekening dan nomor rekening. ID rekening sebagai identitas unik untuk setiap rekening, nomor rekening yang menyimpan informasi nomor rekening. Relasi entitas ini mencakup bank, negara, dan visa. Relasi dengan bank menunjukkan bahwa rekening terhubung dengan sebuah institusi perbankan. Relasi dengan negara karena setiap rekening dimiliki oleh suatu negara. Relasi ini selanjutnya relasi visa yang menghubungkan rekening dengan pengelolaan data visa terkait transaksi. Selanjutnya entitas supplier yang berfungsi untuk mendata para penyedia barang atau jasa.
Atributnya ada ID supplier dan nama supplier. ID supplier sebagai identitas unik setiap supplier, nama supplier untuk menyimpan nama penyedia barang atau jasa. Supplier memiliki relasi dengan visa dan pembayaran. Untuk relasi dengan visa untuk memproses pengiriman atau transaksi internasional, relasi dengan pembayaran sebagai catatan setiap transaksi pembayaran dilakukan oleh supplier. Selanjutnya ada entitas visa. Entitas visa mencatat informasi visa yang digunakan dalam sistem dengan atribut ID visa dan nomor visa. ID visa sebagai identitas unik setiap visa, nomor visa yang mempresentasikan nomor resmi dokumen visa. Relasinya adalah dengan pembayaran, karena visa digunakan dalam proses pembayaran internasional. Selanjutnya ada entitas Warmindo. Entitas ini mendata informasi tentang waro yang menjadi bagian dari sistem dengan atribut ID Warmindo, nama, alamat, dan kota. ID Warmindo sebagai identitas unik untuk setiap warung, atribut nama untuk menyimpan nama warung, atribut alamat untuk mencatat lokasi warung, atribut kota untuk sebuah atribut komposit yang terdiri dari nama kota dan kode pos. Relasi Warmindo dengan customer karena setiap warung dikunjungi oleh pelanggan yang melakukan transaksi. Selanjutnya ada entitas customer. Entitas berikut ini memiliki atribut customer ID, nama, dan nomor telepon. Atribut customer ID sebagai identitas unik pelanggan, atribut nama untuk mencatat nama pelanggan, atribut nomor telepon sebagai data kontak pelanggan. Relasinya dengan order, karena setiap pelanggan melakukan pesanan yang dicatat dalam sistem. Lalu ada entitas order yang mendokumentasikan pesanan pelanggan. Atributnya ada order ID, tanggal order, dan detail pesanan. Order ID sebagai identitas unik pesanan, tanggal order yang mencatat kapan pesanan dibuat, detail pesanan yang memuat rincian barang atau jasa dalam pesanan. Relasinya adalah dengan mie instan, karena pesanan berisi produk mie instan. Lalu selanjutnya ada entitas brand, yang mempresentasikan merek dari produk mie instan dalam sistem. Atributnya ada brand ID dan nama brand. Brand ID sebagai identitas unik brand, nama brand yang menyimpan nama merek mie instan. Relasinya adalah dengan mie instan, karena setiap merek memiliki produk mie instan tertentu. Selanjutnya ada entitas mie instan. Entitas berikut memiliki atribut mie ID, nama mie, dan harga. Nama mie ID sebagai identitas unik mie instan, nama mie yang menyimpan nama produk, harga untuk mencatat harga jual mie instan. Relasinya adalah dengan flavor, karena setiap produk mie instan memiliki rasa yang beragam. Yang terakhir ada entitas flavor, untuk mencatat data rasa mie instan. Atributnya ada flavor ID dan nama flavor. Flavor ID sebagai identitas unik rasa mie dan nama flavor yang menyimpan nama rasa mie. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda. Oke, saya Nanda akan menjelaskan tabel relasi. Di sini yang pertama itu ada dari negara ke supplier. Satu supplier ini untuk setiap negara yang melayani supply ke semua Warmindo di satu negara tersebut. Nah, ini kan negara, supplier, dan Warmindo ini tergabung nih. Nah, banyak dari setiap negara itu mempunyai satu supplier. Nah, satu supplier ini akan menangani banyak Warmindo dari cabang negara tersebut. Di satu negara, contoh Australia. Australia punya berbagai Warmindo karena dari cabang yang pertama buka cabang lagi. Nah, makanya dari satu negara ke satu supplier, lalu ke banyak Warmindo. Jadi relasinya one to one dan one to many. Oke, selanjutnya setiap Warmindo itu sudah dijelaskan memiliki satu supplier dari tiap negara. Nah, supplier juga menerima banyak pembayaran dari tiap-tiap Warmindo. Di bagian supplier dan tabel pembayaran. Di situ relasinya adalah many to many karena supplier menerima banyak pembayaran dari setiap Warmindo yang ada di negara tersebut. Nah, sehingga pembayaran supplier ini menggunakan satu visa untuk membayar masing-masing ke visa. Pembayaran supplier ini menggunakan satu visa untuk membayar ke masing-masing visa gateway supplier. Jadi satu supplier, jadi gini, supplier itu kan punya visa. Nah, visanya ini satu per orang. Nah, sehingga pembayaran itu banyak dilakukan dengan satu visa.
supplier menerima banyak pembayaran dari satu visa begitu. Nah, jadi relasinya itu adalah one to many. Jadi sehingga di setiap visa yang dibayarkan ke supplier itu mempunyai satu rekening yang terpusat di Warmindo Indonesia, sehingga relasinya adalah one to many. Di bagian rekening ke Warmindo itu relasinya one to many. Jadi satu rekening itu terpusat di Warmindo Indonesia. Pembayarannya tuh dari setiap Warmindo. Warmindo semuanya ini punya rekening kayak suppliernya punya satu visa dan satu rekening. Tapi rekening itu juga terpusat di satu Warmindo yang ada di Warmindo Indonesia, sehingga relasinya adalah one to many. Oke, sudah dijelaskan. Selanjutnya adalah tabel Warmindo ke customer. Itu kan relasinya many to many optional. Kenapa many optional? Karena customer itu juga mut-mutan ya mau datang atau enggak. Jadi terserah mereka. Makanya kita pakainya many optional. Nah, banyak Warmindo dari setiap cabang kayak tadi aku bilang Australia itu misal punya 5 cabang Warmindo. Nah, dari 5 cabang tersebut, nah customer kan bisa milih dari 5 cabang tersebut yang artinya Warmindo itu relasinya banyak, customer juga banyak, tapi dia terserah nih mau datang apa enggak gitu. Jadinya many to many optional. Nah, selanjutnya dari customer to order. Customer to order ini relasinya adalah one to many. Kenapa? Karena customer ini bisa mempunyai banyak pesanan. Kayak bisa satu customer nih bisa punya 5 pesanan kayak 5 mie kalau misalkan lapar banget nih ya. Nah, jadinya relasinya one to many. Terus lanjut ke order dan mie instan. Nah, di sini banyaknya order dia juga bisa punya banyak orderan mie instan kayak misal nih jenisnya mau apa, rasanya mau apa kan bisa bisa macam-macam dari 5 contoh yang tadi aku bilang 5 pesanan itu dia bisa pesan beberapa brand. Nah, kayak misal kayak Sarimi atau Indomie sehingga relasinya adalah many to many dari order ke mie instan. Lanjut mie instan ke brand flavor. Nah, mie instan ini relasinya adalah many to many dari masing-masing brand dan flavor ya. Many to many dua-duanya. Kenapa? Karena mie instan ini punya banyak brand dan punya banyak rasa begitu. Dan brand dan flavor juga relasinya adalah many to many. Karena dari beberapa brand tadi yang aku bilang itu juga punya beberapa rasa gitu, rasanya macam-macam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Normalisasi. Yang pertama ada raw data. Raw data adalah keseluruhan data, belum ada data yang dihapus. Lalu ada 1 NF, tidak ada multi value atau composite. 2 NF, hapus partial dependency. 3 NF, hapus transitive dependency. Selanjutnya adalah 1 NF. Berdasarkan aturan bisnis ini, ini merupakan 1NF untuk memastikan setiap data yang tersimpan bersifat tidak memiliki grup nilai berulang. Yang pertama ada tabel negara dan Warmindo. Negara ID sebagai identitas unik untuk setiap negara, nama negara untuk menyimpan nama negara tempat Warmindo beroperasi, mata uang, mencatat jenis mata uang yang digunakan di negara tersebut, sebagai informasi, mata uang ini dikonversikan ke DR di kantor pusat. Lalu ada Warmindo ID, pengenal unik setiap Warmindo, ada nama Warmindo, alamat kota, dan kode pos untuk menyimpan detail lokasi Warmindo. Lalu di bagian tabel customer dan supplier, customer ID sebagai pengenal unik untuk pelanggan, nama supervisor dan nomor telepon customer, mencatat supervisor pelanggan dan kontak pelanggan. Lalu supplier ID, identitas unik untuk setiap supplier, nama supplier dan nomor telepon supplier untuk mencatat data penyedia barang, pembayaran ID dan Visa ID, pengelola data pembayaran yang dilakukan melalui Visa Gateway. Lalu ada tabel transaksi dan produk. Ada jumlah untuk menyimpan total nominal transaksi, tanggal pembayaran, rekening ID dan nomor rekening, mencatat detail transaksi keuangan, order ID dan pesanan, menyimpan data pesanan pelanggan, brand ID dan nama brand, mengelola merek produk Warmindo. Lalu ada mie instan, ID, nama mie dan harga untuk menyimpan data produk mie instan, flavor ID dan nama flavor, mencatat detail rasa produk. Ini adalah 5 contoh data di 1NF.
Selanjutnya fungsional dependensi yang pertama. Fungsional dependensi yang pertama itu adalah negara, nama negara, mata uang, dan rekening ID. Nah, di sini penjelasannya adalah setiap negara ID mempresentasikan satu negara yang unik nih, yang menentukan nama negara dan mata uang yang digunakan. Contoh negara ID-nya itu tadi dari Excel yang sebelumnya itu adalah Indonesia itu negara ID-nya ID, Indonesia IDN. Nah, untuk mata uangnya itu adalah rupiah. Nah, terus selanjutnya ada fungsional dependensi. Fungsional dependensinya ini ada untuk yang selanjutnya itu adalah untuk ada Warmindo, nama Warmindo, alamat, kota, kode pos, serta negara ID. Nah, penjelasannya ini Warmindo digunakan sebagai identitas unik setiap Warmindo yang menentukan atribut lokasi seperti nama, alamat, kota, kode pos, dan negara tempat Warmindo berada. Contohnya, Warmindo tadi di negara ID itu memiliki nama Warmindo Lezat di kota Bandung, contoh, atau di kota Netherlands di per negara yang dicabangkan berbeda per negara gitu. Nah, selanjutnya adalah Kas ID. Fungsional dependensi dari Kas ID ini adalah nama customer, nomor telepon customer, serta Warmindo ID. Nah, di sini penjelasannya adalah customer kunci yang unik untuk menentukan nama pelanggan, nomor telepon, dan Warmindo tempat mereka untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada supplier ID, nama supplier, nomor telepon supplier, negara ID, dan visa ID. Nah, di sini supplier ID adalah identitas unik untuk setiap supplier yang menentukan nama supplier, kontak, negara asal, dan visa yang digunakan untuk transaksi. Selanjutnya ada pembayaran ID. Jumlah, tanggal pembayaran, nomor rekening. Di situ sudah tercantum. Nah, pembayaran ID ini adalah identitas unik untuk setiap pembayaran yang menentukan atribut terkait seperti jumlah pembayaran, tanggal transaksi, dan rekening yang digunakan. Lanjut ada rekening ID, bank, nomor rekening, negara ID. Nah, di sini rekening ID itu kode ini PK yang unik ya untuk menentukan atribut bank, nomor rekening, dan negara dari asal rekening tersebut. Terus selanjutnya ada fungsional dependensi dari order. Order ID, Kas ID, Warmindo ID, pesanan, dan tanggal order. Nah, di sini order ID adalah identitas unik juga untuk setiap pesanan. Pokoknya setiap yang PK itu identitasnya unik ya guys ya. Nah, untuk setiap pesanan yang menentukan siapa pelanggannya yaitu Kas ID, di Warmindo mana, detail pesanannya gimana, tanggal transaksinya berapa. Tanggal transaksinya kapan gitu. Selanjutnya adalah brand ID. Di sini brand ID itu ada nama brand, dan ini tuh untuk menentukan nama merek secara unik seperti Indomie, Supermie, atau mie sedap. Nah, selanjutnya ada mie instan. Mie instan ini ada brand ID, ada nama dan nama mie instan, terus harganya berapa. Di sini lebih ke menu ya. Setiap mie instan ini menentukan nama merek brand ID dan nama produk serta harga mie tersebut. Selanjutnya ada flavor ID, nama flavor. Nama flavor ini identitas rasa mie instan yang unik yang awalnya itu dari brand dan dia punya rasa, berbagai banyak rasa. Nah, di sini kodenya juga unik ya guys ya. Misalnya kayak rasa ayam bawang, kari ayam, atau pedas Korea. Selanjutnya ada Visa ID. Nah, Visa ID ini atributnya adalah supplier ID. Visa ID ini adalah atributnya negara ID dan rekening ID. Di sini karena apa? Karena di setiap negara itu contoh negara ini terpusat seperti yang tadi aku bilang di relasi sebelumnya, relasi tabel, itu pusat rekeningnya dan pusat negaranya itu memiliki satu, itu di kantor pusatnya Indonesia, Warmindo Indonesia. Selanjutnya ada partial dependensi dan transitive dependensi yang akan dijelaskan oleh Zaidan. Oke, jadi facial dependency dalam tabel customer, atribut nama customer dan nomor telepon customer sekarang hanya bergantung pada primary key customer ID tanpa bergantung pada atribut lain. Sama dengan tabel order, atribut seperti pesanan instant ID dan tanggal order semuanya bergantung langsung pada order ID sebagai primary key. Selanjutnya yaitu transitive dependency. Dalam tabel Warmindo, atribut nama negara dan mata uang sebelumnya bergantung pada negara ID, bukan langsung pada window ID dalam bentuk 3NF. Hubungan tersebut sudah dipecah sehingga informasi negara berada di tabel tersendiri, yaitu negara.
Pada tabel pembayaran, di mana atribut seperti nama Warmindo atau nama supplier sebelumnya bergantung pada Warmindo ID dan supplier ID. Sekarang, informasi tersebut dipisahkan ke tabel masing-masing, yaitu Warmindo dan supplier. Selanjutnya ada 2 NF. Yang pertama ada tabel negara. Tabel negara ini primary key-nya adalah negara ID. Selanjutnya atributnya adalah nama negara serta mata uang. Dan FK-nya adalah rekening ID serta supplier ID yang menghubungkan ke tabel negara. Selanjutnya ada Warmindo. Di sini PK-nya adalah Warmindo ID, terus atributnya ada nama Warmindo, alamat, kota, kode pos, serta FK-nya adalah negara ID yang menghubungkan tabel dengan tabel negara. Yang menghubungkan tabel Warmindo dengan tabel negara ID. Selanjutnya adalah tabel supplier. Supplier ini FK-nya adalah supplier ID, atributnya ada nama supplier, nomor telepon supplier, negara ID, serta visa ID sebagai foreign key untuk menunjukkan hubungan dengan tabel negara dan visa gateway. Selanjutnya adalah rekening, tabel rekening. Tabel rekening di situ PK-nya adalah rekening ID, atributnya adalah bank, tanggal pembayaran, serta nomor rekening. Lanjut, ada order ID. Order ID sebagai PK, lalu atributnya adalah pesanan, tanggal order, serta FK-nya adalah customer dan Warmindo sebagai foreign key untuk menunjukkan hubungan dengan tabel customer dan Warmindo. Selanjutnya ada selanjutnya ada visa ID. Selanjutnya ada visa ID. Selanjutnya ada visa ID di mana atributnya adalah nomor visa dan PK-nya adalah negara ID dengan atribut nama negara dan mata uang. Selanjutnya ada mie instan. Mie instan ini atributnya ada brand ID, nama ID, harga, dan flavor ID dan brand ID sebagai foreign key yang menghubungkan dengan tabel mie instan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaida. Oke, saya akan menjelaskan normalisasi 3NF kami. Dari deskripsinya terlebih dahulu, 3NF ini berfungsi untuk menghilangkan redundansi dan menjaga konsistensi, meningkatkan efisiensi. Setiap tabel memiliki hubungan primary key-nya dan foreign key-nya, memastikan keterkaitan data-data tabel. Jadi di gambar ini sudah terdapat 11 relasi antar tabel. Yang pertama, relasi antara tabel Warmindo dan tabel negara. Setiap cabang Warmindo memiliki relasi dengan satu negara tempat cabang tersebut berada, yang mana kunci relasinya atribut negara ID di tabel Warmindo adalah FK yang merujuk ke PK negara ID di tabel negara. Contohnya, tabel Warmindo Jakarta di lokasi Jakarta memiliki negara ID yang mengacu pada data negara Indonesia di tabel negara. Selanjutnya yaitu relasi antara tabel customer dan tabel Warmindo. Setiap pelanggan memesan di satu cabang Warmindo yang memiliki kunci relasi atributnya. Atribut Warmindo ID di tabel customer adalah FK yang merujuk ke PK Warmindo ID di tabel Warmindo. Contohnya pelanggan Budi yang memesan di Warmindo Jakarta yang memiliki Warmindo ID yang sesuai dengan data Warmindo tersebut di tabel Warmindo. Selanjutnya yaitu relasi antara tabel order dan tabel customer. Setiap pesanan yang dilakukan memiliki pelanggan yang terkait. Kunci relasi atribut tersebut, atribut customer ID di tabel order adalah FK yang merujuk ke PK-nya customer ID di tabel customer. Yang contoh kasusnya, pesanan yang dibuat oleh pelanggan Budi akan memiliki relasi melalui customer ID yang di kedua tabel. Selanjutnya relasi antara tabel order dan tabel instan. Setiap pesanannya memiliki satu jenis mie instan yang dipesan. Kunci relasi atributnya
pada atribut instant ID di tabel order adalah FK yang merujuk ke PK instant ID di tabel mie instan. Contoh kasusnya, pesanan dengan mie instan Indomie goreng akan memiliki mie instan ID yang merujuk ke data mie tersebut di tabel mie instan. Dan selanjutnya relasi antara tabel mie instan dan tabel brand. Setiap mie instan memiliki merek tertentu yang kunci relasi atribut brand ID-nya di tabel mie instan adalah FK yang merujuk ke PK-nya brand ID di tabel brand. Contoh kasusnya mie instan Indomie goreng akan memiliki relasi ke merek Indomie di tabel brand. Selanjutnya relasi antara tabel mie instan dan tabel flavor. Setiap mie instan memiliki rasa tertentu yang kunci relasi atribut pada flavor ID di tabel mie instan adalah FK yang merujuk ke primer key atau PK flavor ID di tabel flavor. Contohnya mie instan Indomie goreng akan memiliki rasa original di tabel flavor pada bungkusnya. Yang selanjutnya yaitu relasi antara tabel supplier dan tabel negara. Setiap pemasoknya memiliki negara asal tertentu, yang mana kunci atribut negara ID-nya di tabel supplier adalah foreign key atau FK yang merujuk ke PK negara ID di tabel negara. Contohnya, supplier PT Indofood mungkin memiliki negara ID yang merujuk ke Indonesia. Yang ke-8, relasi antara tabel supplier dan tabel pembayaran. Setiap pembayarannya memiliki relasi dengan supplier yang menerima pembayaran tersebut. Kunci relasi pada atribut supplier ID di tabel pembayaran adalah FK yang merujuk ke primer key atau PK supplier ID di tabel supplier. Contoh pembayaran sebesar 1 juta akan terkait dengan supplier tertentu melalui supplier ID. Yang ke-9, relasi antara tabel pembayaran dan tabel rekening. Panah dari pembayaran ke rekening, setiap pembayaran akan dilakukan melalui rekening tertentu. Atributnya dengan relasi atribut rekening ID di tabel pembayaran adalah FK yang merujuk PK rekening ID di tabel rekening. Contoh pembayaran melalui rekening bank BCA akan memiliki rekening ID yang merujuk ke data rekening tersebut di tabel rekening. Dan yang selanjutnya, relasi antara tabel rekening dan tabel visa. Rekening memiliki opsi pembayaran yang melalui metode visa. Yang kunci atributnya, atribut visa ID di tabel rekening adalah FK yang merujuk ke PK-nya visa ID di tabel visa. Contohnya jika metode pembayaran menggunakan visa tertentu, maka visa ID akan merujuk ke data visa yang digunakan. Dan yang terakhir, relasi antara tabel visa dan tabel supplier. Setiap metode pembayaran visa dapat digunakan oleh supplier tertentu. Dengan kunci relasi atribut visa ID di tabel supplier adalah FK yang merujuk PK atau PK visa ID di tabel visa. Contohnya, pemasok PT Indofood yang menggunakan metode pembayaran visa akan memiliki visa ID yang merujuk ke data visa yang sesuai di tabel visa. Dengan kesimpulan, struktur basis data yang dirancang yang bertujuan untuk memenuhi aturan normalisasi tersebut berfungsi untuk memastikan setiap atribut hanya bergantung pada kunci utama, menghilangkan ketergantungan transitif, dan menghindari redundansi data. Relasi antar label melalui foreign key atau FK dan primary key atau PK memastikan integrasi data dan konsistensi dalam pengelolaan informasi terkait warmindo, pelanggan, supplier, instan, dan terakhir transaksi pembayaran. Berikut adalah presentasi dari kami kelompok M dengan studi kasus Warmindo. Sekian dari presentasi kami.
Dengan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.